Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Sukardi, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi konstekstual pada modul 3.2.A.7 tentang pemetaan aset daerah dalam pengelolaan sumber daya SDN 4 Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil-hasil dari pemetaan aset di sekolah kami, yaitu SDN 4 Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo. Adapun hasil pemetaannya yaitu setelah saya memetakan sumber daya yang ada, saya memahami bahwa sekolah selama ini sudah memanfaatkan 7 aset modal untuk pengembangan sekolah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun hasil pemetaan aset yang sudah saya laksanakan, yaitu yang pertama mengenai modal manusia. Modal manusia di sini terdiri dari guru, murid, kemudian wali murid, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, modal sosial. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik. Keempat, modal lingkungan alam. Kelima, modal finansial. Dan keenam, modal politik. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Selanjutnya di sini izinkan saya untuk menjabarkan aset-aset yang sudah saya petakan. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa kita singkat SDM merupakan potensi yang terkandung di dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang ada yang terkandung di alam. Adapun modal manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah guru. Di sekolah kami di SDN 4 Sukabanjar mempunyai guru profesional yang sudah bersertifikat, yang mempunyai ijazah terakhir yaitu S1 dan S2. Kemudian guru juara yang pernah berprestasi sampai di tingkat provinsi juara 2 pada tahun 2018. Kemudian guru melukis dan puisi. Kami mempunyai satu guru yang pandai melukis bahkan sampai ke dalam pameran. Kemudian yang kedua, guru tutor di Universitas Terbuka yaitu Bapak Suryana MPD. Dia selaku tutor di Universitas Terbuka. Kemudian guru instruktur. Kami juga mempunyai guru instruktur yaitu tetap Pak Suryana. Kemudian guru kreatif dan inovatif yaitu diisi oleh guru-guru penggerak, guru-guru yang menginovasikan pembelajaran-pembelajaran yang sudah ada di sekolah kami. Berikutnya yang kedua yaitu murid. Murid di sekolah kami di SDN 4 Sukabanjar itu bermacam-macam, yaitu heterogen dengan berbagai potensi, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian siswa kami juga pernah juara 2 KSN Matematika di tingkat kecamatan di tahun 2019. Kemudian murid juara 1 VLSN melukis dan mewarnai tingkat kecamatan. Juara umum lomba tingkat kecamatan LT3 kepramukaan, juara umum di tingkat kecamatan. Kemudian peserta Palang Merah Remaja tingkat kecamatan. Kemudian juara 1 lomba senam tingkat kecamatan. Berikutnya adalah yang ketiga yaitu wali murid atau orang tua. Di sini wali murid mempunyai satu perkumpulan yaitu paguyuban kelas dan komite yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan sekolah
dan BBM yang berpihak kepada murid. Paguyuban yang sudah terbentuk di sekolah kami yaitu untuk mendukung kelas-kelas dan mengurusi kelas-kelas untuk memperindah dan mempercantik agar suasana kelas menjadi nyaman sehingga pembelajaran bisa terdampak pada murid sehingga terjadinya suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga pelajaran bisa meningkat. Yang berikutnya adalah tenaga kependidikan. Kami mempunyai pustakawan, kemudian kami mempunyai operator sekolah dan ditambah dengan pembina pramuka dan juga pelatih pramuka yang sudah mengenyam pendidikan di KML kepramukaan. Kemudian kami juga punya guru di bidang sarpras, guru kesenian dan kebersihan. Dan juga di sini ada guru penjas dan juga guru agama. Selanjutnya yang kedua yaitu modal yang kami miliki adalah modal sosial. Modal sosial yang sudah kami miliki yaitu tentang aturan-aturan sekolah yang tegas untuk menanamkan kedisiplinan. Kemudian kami juga tergabung di dalam kelompok kerja guru. Kemudian kami di SDN 4 Sukabanjar ini banyak guru-guru yang masuk ke dalam kepengurusan PGRI dan menjadi ketua gugus 1 yaitu gugus Raden Intan. Kemudian kami mempunyai sarana sosial yaitu Karang Taruna Bakti Banjarsuri. Kemudian ada Risma yaitu Risma Masjid Thoriqul Jannah. Kemudian ada perguruan pencak silat TTKDH yang terletak di Dusun Paninjauan. Kemudian ditambah komunitas keagamaan. Di komunitas keagamaan di sini ada tempat TPA, ada majelis taklil dan rutinan setiap malam Jumat yang dilakukan. Kemudian kami juga mempunyai lingkungan yang dimana lingkungan tersebut menjadi komunitas petani yaitu Gapoktan, kelompok petani. Kemudian ada petani pekebun, ada peternak, ada pengrajin kayu dan juga pedagang dan pensiunan guru. Dan kami juga mempunyai lingkungan Kampung Banjarsuri Astra yang sudah bekerja sama dengan PT Astra. Kami bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada sesuai yang ada di potensi di desa kami, khususnya di lingkungan SDN 4 Sukabanjar. Berikutnya yang ketiga yaitu modal fisik, ruang keorganisasian, yaitu usaha kesehatan sekolah, pramuka, kemudian ruang kelas yang menampung semua anak didik, lapangan upacara dan olahraga, toilet murid, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah yang terpisah. Selanjutnya sumber air, kemudian parkir, kantin, dan gudang. Berikutnya adalah yang keempat, modal lingkungan alam. SDN 4 Sukabanjar berada di suatu daerah pedesaan yang udaranya masih segar karena berada di lingkungan dataran yang tinggi dan persawahan, kolam ikan, kebun sawit, lahan masih luas dan hijau, sekolah bersih, pertanian dan perkebunan, dan taman sekolah. Berikutnya yang kelima yaitu modal finansial yang terdiri dari dana BOS, koperasi sekolah, sewa kantin, dan siswa, BOP, dan sumbangan sukarelawan tanpa ada ikatan. Kemudian yang keenam adalah modal politik. SDN 4 Sukabanjar selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa Banjarsuri pada organisasi yang sudah terbentuk di desa terdiri dari BPD, dan rapat rutin yang diselenggarakan setiap bulan sebagai wadah aspirasi dan inspirasi setiap warga sekolah, itu paguyuban kelas. Dan kami bekerjasama dengan Babin Kamtibmas sebagai wadah keamanan dan kenyamanan dari kepolisian, dan Babinsa di sini dari TNI, kemudian Puskesdes yang diselenggarakan selalu bekerjasama dengan Puskesdes terkait kesehatan murid-murid di SDN 4 Sukabanjar.
dan tak lupa juga Puskesmas dan PLN dan jaringan kabel Indohome sebagai sarana kelancaran internet sebagai sumber informasi yang ada di SD 4 Sukabanjar. Kemudian aset yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya di sini kami di SD 4 Sukabanjar ada 2 agama yang terdiri dari agama Islam dan Kristen. Dan di sini masyarakatnya suka bergotong royong, kegiatan Banjar Seri berselawat, dan banyak lembaga agama yang terdiri dari pondok pesantren, majelis taklim, dan madrasah, tokoh agama, dan kegiatan pesantren kilat. Ini sebagai budaya pembiasaan di sekolah kami yang dilaksanakan setiap bulan puasa. Kemudian perayaan hari besar agama Islam, kemudian pentas seni, pertunjukan teater, paduan suara, dan tari. Dan kami melaksanakan pentas seni ini pada kegiatan-kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia, dan kami isi dengan pertunjukan teater, paduan suara, dan tari, sehingga bisa menggali potensi-potensi yang ada di SDN Sukabanjar. Demikian hasil pemetaan yang sudah saya laksanakan di sekolah kami di SDN 4 Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Mudah-mudahan dengan pemetaan ini bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada dan mengembangkan potensi tersebut, sehingga terciptanya sebuah pembelajaran yang berpihak kepada siswa sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.